mobil, perahu, pesawat, apa itu namanya ya? Yes, that's right. It is transportation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih dan solihanya Bu Guru? Alhamdulillah, luar biasa, kalian hebat semua. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita akan belajar tentang teknologi transportasi. Apakah kalian sudah siap semuanya? Mantap, luar biasa, kalian ternyata sudah siap semuanya. Sebelum itu kita berdoa bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Ya Allah, berikanlah aku rizki ilmu, berikanlah aku kemampuan untuk memahami, dan jadikanlah aku anak yang sholih. Semoga dengan adanya doa tadi, Allah memberikan kita kemudahan serta kelancaran belajar hari ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sholih dan sholihah, siapa di antara kalian yang pernah naik pesawat? Atau siapa di antara kalian yang pernah naik delman? Bagaimana teman-teman ketika kalian bepergian menggunakan delman atau pesawat? Pasti dong mempunyai waktu yang berbeda. Ya, pasti itu akan berbeda sekali. Ketika kita bepergian menggunakan delman, waktu yang kita gunakan pasti akan lebih lama. Berbeda ketika kita menggunakan pesawat, waktu yang kita gunakan akan lebih cepat. Bu Guru mau tanya di antara teman-teman, adakah yang pernah mendengar kisah Rasulullah SAW tentang buruk? Atau ada juga yang pernah mendengarkan kisah Nabi Nuh alaihissalam tentang bahteranya? Nah, jika di antara teman-teman ada yang belum mengetahuinya, sekarang Bu Guru akan memberitahunya ya. Tapi dengarkan dengan baik. Sholih dan sholihah, buruk adalah kendaraan yang digunakan Rasulullah SAW dalam perjalanannya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa sampai ke langit yang ketujuh ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Sholih dan sholihah, pada waktu itu tidak ada satu orang pun yang mempercayainya kecuali sahabatnya Rasulullah. Siapa itu? Ya, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata kisah Rasulullah SAW sudah terdapat dalam Al-Quran yang dijelaskan pada surat Al-Isra. Nah, sekarang siapa di antara teman-teman yang pernah mendengar kisah Nabi Nuh alaihissalam tentang bahteranya? Sholih dan sholihah, banyak sekali pelajaran yang kita akan dapatkan dari kisah Nabi Nuh ini. Nabi Nuh adalah seorang nabi yang sangat patuh atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu, Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat bahtera atau perahu yang sangat besar. Nabi Nuh membuat moda transportasi pada saat itu cuaca sedang terik. Ketika bahtera itu sudah jadi, Nabi Nuh dan kaumnya menaiki bahtera tersebut. Setelah Nabi Nuh dan kaumnya berada di bahtera tersebut, terjadilah banjir yang sangat besar. Nah, teman-teman, dari kisah Nabi Nuh ini kita bisa ambil hikmah atau pelajaran bahwa ketaatan bisa membawa keselamatan untuk diri kita dan orang banyak. Maka dari itu, jangan lupa untuk selalu taat kepada Allah, orang tua, dan Bu Guru ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama,
kalian akan belajar tentang pengertian transportasi. Yang kedua, kalian akan belajar tentang fungsi transportasi. Dan yang ketiga, kalian akan belajar tentang jenis-jenis transportasi. Sekarang kita dengarkan ya, apa itu transportasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transportasi adalah pengangkutan barang yang digunakan berbagai jenis kendaraan dan disesuaikan dengan teknologi seperti sekarang ini. Fungsi transportasi yang pertama adalah untuk memudahkan ketika kita bepergian dari satu tempat ke tempat yang lainnya, kemudian bisa mempercepat dalam perjalanan kita. Teknologi transportasi ini mengalami perubahan yang sangat pesat yang berawal dari transportasi tradisional sampai saat ini dengan teknologi transportasi modern. Transportasi tradisional. Sebelum adanya mesin, zaman dahulu sistem transportasi masih menggunakan tenaga kuda atau sapi seperti andong dan pedati. Adapun yang menggunakan tenaga manusia seperti beca dan sepeda. Transportasi modern adalah transportasi yang sudah menggunakan tenaga mesin serta membuat perjalanan lebih cepat sampai ke tujuan, seperti pesawat, kereta api, mobil, dan yang lainnya. Berdasarkan jenisnya, transportasi dibagi menjadi 3, darat, laut, dan udara. Transportasi darat adalah segala jenis kendaraan yang dapat berjalan di daratan. Contohnya mobil, motor, kereta api, dan sepeda. Sekarang kita akan mengetahui tentang perkembangan transportasi darat. Pada zaman purba, manusia melakukan perjalanan dengan jalan kaki. Pada zaman Rasulullah, transportasi yang digunakan adalah kuda dan unta. Perkembangan transportasi menggunakan alat mulai berkembang dengan adanya penemuan roda. Perkembangan alat transportasi bermesin mulai bermunculan setelah ditemukannya mesin uap. Transportasi laut adalah segala kendaraan yang dapat berjalan di perairan. Contohnya adalah kapal feri, perahu, dan lainnya. Perkembangan kapal laut. Perahu pertama yang dibuat oleh manusia prasejarah adalah kano. Kano dikenal sebagai nenek moyang kapal laut. Pada peradaban bangsa Romawi dikenal dengan yang namanya kapal layar. Memasuki abad ke-20, bermunculan kapal-kapal bermesin diesel dengan bahan bakar solar. Transportasi udara adalah transportasi yang dapat berjalan di udara. Contohnya pesawat, balon udara, helikopter. Bagaimana teman-teman penjelasan dari Bu Guru tadi tentang transportasi? Di antara 3 jenis transportasi tadi, mana yang sering teman-teman gunakan? Kalau Bu Guru sih sering menggunakan transportasi darat, yaitu motor. Jangan lupa ya, ketika kita naik kendaraan, kita membaca doanya. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu teman-teman, ketika kita naik kendaraan darat, jangan lupa berdoa ya, agar Allah selalu melindungi kita dalam perjalanannya. Sholih dan sholihah, ingat ya, kendaraan yang kita miliki saat ini, sebagus apapun kendaraan itu, semua adalah hanya sementara dan titipan Allah. Ketika kita menuju alam kubur nanti, maka kendaraan kita adalah keranda.
Maka dari itu, kita harus selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Bu Guru tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, istighfar astaghfirullahalazim, doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.